Tahukah saudara bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, ada pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk Yusuf Maria melahirkan anak Allah Yesus Kristus. Pemilik rumah itu tidak disebutkan namanya, tidak diberitahu di dalam Alkitab, bahkan tidak dicatat. Pemilik rumah itu dengan kerelaannya menyediakan kandang domba peliharaannya itu, karena memang tidak ada tempat lagi untuk sepasang suami istri ini, Yusuf dan Maria. Terlebih lagi Maria yang mengandung dan akan melahirkan. Dalam sejarah tidak ada orang yang mencoba mencari tahu siapa pemilik kandang domba itu. Pasti ada yang punya. Pasti ada yang memilikinya. Tetapi tidak pernah ada catatan. Secara arkeologis belum ditemukan siapa ya. Kita hanya fokus pada kandangnya, tetapi kita tidak fokus pada siapa yang mempunyai kandang domba itu. Yang lebih menyedihkan adalah kita tidak fokus pada pribadi yang dilahirkan itu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kita lihat abad 21 ini, yang penuh dengan kegemerlapan, digital message berseliweran di berbagai media sosial, mengucapkan selamat Natal. Hal baik, hal yang perlu dan patut dipelihara bagi orang Kristen untuk menyampaikan selamat Natal, bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan, di kota Daud di Bethlehem. Dan berita itu apa ya maknanya? Sudah banyak orang mengkhotbahkan, menceritakan, mengisahkan, bahkan membuat drama dan film tentang Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi itu. Sudah banyak. Bahkan pada hari kedua Natal pun ada ibadah-ibadah Natal pada malam harinya, untuk mengingat kasih, anugerah, damai, pertolongan Tuhan. Ini menjadi sesuatu tradisi gereja sepanjang zaman, di segala abad, di segala tempat, untuk bisa merayakan Natal, menikmati Natal secara komunal. Ada yang pulang kampung, ke kampung halamannya, ada yang bertemu dengan keluarganya karena memang selama ini tidak berjumpa. Momen Natal menjadi momen rekonsiliasi, bahkan menjadi momen untuk orang-orang Kristen memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Nah saudara, kalau kita perhatikan di media sosial yang kita gunakan, begitu banyak khotbah, cerita, ucapan tentang Natal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Next, atau setelah hari ini, setelah Natal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa kemeriahan, kemegahan ini berhenti di sini dan nanti akan lanjut tahun depan? Next, Natal berikutnya, buat panitia. Bagus juga, memang kita punya persiapan Natal selama setahun untuk satu momen Natal sehari penuh. Tetapi apakah semangat Natal, kerendahan hati, teladan Yesus itu kita tinggalkan dan kita bergegas membuat panitia Natal berikutnya? Ini yang harus kita renungkan, saudara. Apakah saudara sudah tahu bahwa setelah kelahiran Yesus ada kematian bayi-bayi? Mungkin saudara tidak mencermati atau sudah mengetahuinya. Ada seorang yang bernama Herodes. Setelah orang Majus tidak mau memberitahu kembali di mana posisi dan tempat Yesus dilahirkan, dan tidak juga mau memberitahu di mana letak daripada kandang itu, orang Majus karena langsung pulang ke tempat tinggalnya, ke tempat asalnya, mungkin juga mau merayakan Natal di sana dengan sukacita. Herodes berang, marah, murka, sampai mengambil satu keputusan yang sangat miris dalam sejarah. Seorang raja lokal, raja wilayah Herodes di Bethlehem, di kota Bethlehem, membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tentu laki-laki semua yang dibunuh. Jadi saudara mesti mencermati bahwa sungguh sangat tidak mudah memahami hal ini. Kita gembira, kita bersukacita, itu wajar karena Kristus menyapa kita dan Kristus membawa damai kepada kita. Tapi kita harus tahu bahwa setelah kelahiran itu ada kematian anak-anak, bayi-bayi kecil, bayi-bayi mungil yang mati dibunuh. Menyedihkan sekali. Dan mengapa bisa terjadi begitu? Artinya saudara, bahwa setelah kita bersukacita mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita setia dan tekun dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, penderitaan dunia ini pasti kita hadapi. Orang-orang yang bersaksi dan menyaksikan Yesus Kristus dengan benar, tepat, dengan berani, tegas, berintegritas dalam hidup dan kehidupannya, di rumah dimanapun berada, akan berhadapan dengan
Herodes kecil yang akan membunuh karir, membunuh masa depan, membunuh segala kemungkinan pengharapan. Karena tidak suka dengan berita Natal. Tidak suka ada seorang raja yang kita pertuan dalam hidup kita, Yesus Kristus. Mengapa bayi-bayi itu jadi korban pembunuhan? Dan saudara dan saya bisa jadi tidak memahami itu. Siapa orang tua dari bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes? Menakutkan, saudara. Jadi, dalam hal ini, Yusuf Maria diingatkan, diperingati, diberitahu oleh malaikat. Sehingga Yusuf Maria membawa bayi Yesus ke Mesir. Nanti setelah Herodes meninggal, baru dipanggil lagi. Kupanggil anakku dari Mesir. Tetapi, orang tua yang bayinya dibunuh oleh Herodes, yang ada di kota Bethlehem, itu menangis. Itu begitu sedih. Apa masalahnya dengan mereka? Mereka mungkin tidak tahu siapa penyebabnya, dan mungkin mereka juga tidak mengerti mengapa mereka mengalami penderitaan kesusahan seperti itu. Tetapi saudara mesti memahami betapa perlu pengorbanan. Kehadiran Yesus Kristus dimulai dari Natal yang kita rayakan, kita sukacita, kita mungkin sudah membuat kue-kue Natal, makanan-makanan istimewa untuk para tamu yang datang, bahkan kita bisa berkunjung kepada keluarga-keluarga dengan membawa makanan, kita ucapkan selamat Natal. Tapi next, setelah hari itu apa? Setelah hari itu apa? Ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan. Kita tahu kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja di negeri ini. Dan hasil percakapan, perbincangan, bacaan kita dari berbagai media, bagi buku atau surat kabar, atau web, informasi-informasi kita terima, kita dengar, kita perhatikan secara nyata di lapangan, memang kondisi sosial ekonomi kita sangat memprihatinkan. Bisa jadi tingkat kemiskinan makin tambah, orang-orang mengalami kesusahan, PHK makin tambah, dan sulitnya mencari pekerjaan di tahun-tahun yang akan datang. Lalu apa yang saya dan saudara persiapkan setelah Natal dengan penuh sukacita ini? Apa yang saudara dan saya siapkan di tahun akan datang, di hari-hari yang akan datang? Jangan berpikir semua baik-baik saja, saudara. Jangan berpikir semua baik-baik saja. Ada banyak kesulitan di depan. Bukan hanya makan minum. Kesaksian hidup kita, kalau kita benar-benar mau menyaksikan Yesus Kristus dalam hidup kita, itu banyak kemungkinan kesulitan yang besar. Apa saudara dan saya sudah siap? Mari kita persiapkan hati kita menghadapi kesulitan. Bahkan di zamannya Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan segala makhluk sama-sama mengeluh. Semua makhluk sama-sama mengalami kesusahan. Dan di zaman akhir ini, kita bisa tahu dari surat Paulus kepada Timotius, bahwa makin banyak orang yang tidak suka agama, tidak menghormati orang tua lagi, benci kebenaran, hidupnya tidak mau jujur, tidak ada integritas, janji A, jawaban dalam hidupnya B. Ini kenyataan, ada banyak orang atas nama agama menindas orang lain. Bahkan menjadi kesulitan besar adalah di dalam dunia pendidikan, bagaimana menjangkau mendidik anak-anak zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha, yang sudah dicekoki dengan berbagai media, yang sudah dilumuri dengan segala pemikiran materialisme, keinginan-keinginan instan. Bagaimana menghadapi itu? Apa relasinya dengan Natal yang kita rayakan tiap tahun? Apakah saudara dan saya memikirkan itu? Atau, sudah, nggak peduli, bukan urusan saya. Buat apa untuk saya itu pikirin? Yang penting anak saya, yang penting keturunan saya bagus, yang penting saya sukses dalam bidang ini dan itu. Saudara tahu, saya juga harus menyadari itu, bahwa kita hidup tidak sendirian, saudara. Semua yang ada yang kita sedang hadapi adalah ada dalam sistem dunia ini. Tetapi sekaligus saat yang sama kita tahu Tuhan berdaulat mengatur semuanya. Kita berhadapan dengan cara pandang dunia yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sederhananya, dalam perayaan Natal, banyak orang merayakan dengan gegap gempita. Tidak salah. Pohon terang gemerlap. Tidak salah. Ada kembang api yang begitu megah. Dan tidak salah juga kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik pada hari Natal. Tetapi ini yang perlu diklarifikasi. Apa itu maksudnya Tuhan datang ke dunia? Ini yang harus kita renungkan, saudara. Saya pun merayakan Natal, menikmati Natal bersama keluarga, bersukacita, beribadah di gereja, bersama keluarga, mengunjungi sanak keluarga atau dikunjungi. Tetapi setelah ini apa? Apakah benar Kristusnya diikutkan di sana? Apakah di gerejamu, di keluargamu, di komunitasmu, di masyarakatmu menghadirkan Natal tanpa Yesus Kristus yang inkarnasi? Ini di bahan perenungan, itu pertama. Kedua, setelah kita bisa merenungkan next hari berikutnya, lalu kesulitan di depan itu seperti orang tua yang kehilangan anak-anaknya pada hari Natal karena Herodes melakukan kejahatan, membunuh anak-anak di Bethlehem. Apakah kita sudah siap menghadapi kebengisan Herodes kecil di zaman abad 21 ini? Yang menindas kebenaran Allah, yang menindas orang-orang tak berdaya, yang memiskinkan banyak orang dengan kekuasaan dan kekuatan dunia ini. Kita bisa tahu kan, bagaimana susahnya mendidik anak-anak kita, mendidik generasi Z, generasi Alpha. Baru umur mungkin beberapa bulan sudah ditekoki dengan media-media sosial. Mengerikan.
baru masuk sekolah TK sudah tahu main games. Dan musuh kita saat ini dua, saudara, mesti diingat. Ini musuh bersama, yaitu narkoba dan judi online. Kita tidak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana keterlibatan orang-orang jahat, orang-orang dunia ini. Natal itu berhadapan dengan situasi yang seperti itu di zaman abad 21 ini. Herodes kecilnya itu adalah judi online, narkoba, orang-orang yang bekerja di balik itu. Yang membunuh karir, membunuh masa depan, membunuh kehidupan peradaban dunia dengan narkoba dan judi online. Nah, kalau kita berhadapan dan melawan arus ini, kita bisa meninggal dunia. Kita bisa dianiaya, kita bisa berhadapan dengan orang-orang jahat itu, yang bisa saja bersembunyi di balik sebuah seragam. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi mereka ada di antara kita. Mereka punya otoritas, mereka punya kuasa, punya kekuatan merusak peradaban. Seperti Herodes yang membunuh bayi-bayi kecil yang tak berdaya. Apakah saudara sudah siap setelah itu? Jangan tunggu Natal berikutnya, baru mulai lagi memikirkan Natal, bikin lagi panitia, bikin lagi kumpulkan dana, buat ibadah yang begitu meriah. Bagus, itu tidak salah. Tapi sepanjang dari Natal ke Natal, ke Natal, ke Natal, apa yang saudara dapatkan dan saudara bisa renungkan? Itu yang perlu saudara dan saya pikirkan baik-baik. Jika tidak, ya saudara dan saya hanya menjadikan Natal sebuah ritual saja. Tidak ada meaningnya. Bahkan tidak bermakna apa-apa. Bahkan seringkali kita lupa bahwa besoknya kita harus menghidupi keluarga kita. Jangan sampai menghabiskan dana, rupiah, dolar, atau simpanan kita pada malam Natal saja, lalu pada hari-hari berikutnya kembali miris, kembali tidak cukup uang untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Kita harus lebih hemat. Bagaimana kita beranjak dari satu hari demi satu hari sampai Natal berikutnya, kita perlu hemat. Hemat pangkal kaya, tidak. Hemat untuk pekerjaan Tuhan. Itu saudara. Jadi saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian itu. Lawan kita adalah orang-orang jahat. Nah, tahun depan kita sudah tahu kan, PPN naik memang 1%, tapi dampaknya banyak sekali. Dari 11 jadi 12%. Saya membaca sebuah ilustrasi. Kalau kita beli barang 5.000 produknya, modalnya. Kita beli barang itu sampai ke tangan kita itu menjadi 20 ribuan. Jadi sekitar 15.000 itu kita bayar pajak, saudara. Pajaknya pemilik toko, pajaknya pemilik agen, pajaknya distributor tunggal, pajaknya pabrik. Orang-orang seperti itu banyak. Dan kita ada dalam sistem seperti itu. Susah sekali kita hidup seperti itu. Kita nggak bisa tidak makan dan minum, berpakaian, sandang, pangan, papan. Tidak mungkin kita tidak mencukupinya. Orang sesusah apapun pasti berupaya mencukupinya. Nah, ditawarkanlah banyak cara yang sifatnya instan. Orang-orang jahat menawarkan bagaimana menjadi pelaku-pelaku kejahatan, narkoba, judi online, dengan slot-slotnya. Makin jahat. Nah, kita berhadapan dengan dunia yang nyata, yang real gitu. Natal itu seperti itu. Berarti kita dengan semangat inkarnasi melawan kezalimannya orang-orang jahat itu. Kita nggak tahu siapa oknum-oknum yang ada di balik kejahatan itu. Tapi sistem keekonomian kita menyatakan seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa melewatinya? Jangan mimpi, saudara, kalau kita bisa melewatinya hanya dengan berdoa saja. Ya, doa itu penting. Orang Kristen itu nafas hidupnya doa, bukan 5 kali sehari berdoanya, atau 7 kali sehari berdoanya, atau 15 kali sehari itu berdoanya, bukan. Bukan berdoanya ada pada waktu makan, pada waktu minum, pada waktu berbaring, atau pada waktu pagi hari atau malam hari. Tidak, berdoanya itu adalah nafas kehidupan. Every day, every time, everywhere, dimanapun kita berdoa. Bukan harus tutup mata, bukan harus lipat tangan, tunduk kepala. Memang itu perlu, tetapi tidak harus. Tidak cukup berdoa saja. Tidak cukup juga bekerja saja. Kerja ini, kerja itu tetap saja kok. Kehidupan kita ya begini-begini saja, karena kita bukan dilahirkan dalam keluarga konglomerat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kenyataan. Yesus, kita lihat selamanya, kalau saudara perhatikan di dalam kisah Alkitab, Yesus selamanya tidak punya apa-apa. Nah, orang Kristen banyak mendepositokan uangnya, takut masa depan anaknya, takut masa depan keluarganya, takut nanti anak saya makan apa, cucu saya makan apa, cicit saya makan apa. Lalu kalau saya sakit, siapa yang merawat saya? Ketakutan itu dimunculkan dalam hati kita. Mungkin oleh diri kita sendiri yang tidak berserah kepada Tuhan. Atau juga mungkin oleh lingkungan sekitar kita yang mendesain kita sehingga kita terbentuk menjadi orang-orang yang ketakutan. Lalu bagaimana solusinya? Berdoa saja tidak cukup. Bekerja keras, ternyata kita dalam sistem ekonomi yang membuat kita bukan menjadi pekerja yang diapresiasi kinerja kita. Dengan upah yang sangat rendah, dengan kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga tidak seimbang antara yang kita terima dan kita kerjakan, yang kita cukupkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pasrah bukan milik orang Kristen. Kita orang yang harus punya fighting spirit, berjuang terus, kerjakan bagian yang perlu. Jadi multitasking project, multitasking work. Jadi kita kerja apa saja yang berkenan di hati Tuhan, tidak hanya single work, satu pekerjaan saja. Yang punya kemampuan skill apa, misalnya skill untuk memasak, skill untuk berkebun, beternak, apa saja. Kita jangan tergantung pada satu pekerjaan saja. Dalam pekerjaan saya sehari-hari, mengajar, mendidik, tidak cukup hanya itu. Bisa pekerjaan lain, menulis,
beternak, bahkan bertani, berkebun kecil-kecilan. Multitasking ini menghadapi kesulitan sistem perekonomian yang begitu kacau dalam dunia sekarang ini. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, kecuali kita bertindak, berdoa selalu, membaca firman sebagai arahan, sebagai dasar, sebagai fondasi, kerja keras, tapi juga meningkatkan grade pekerjaan kita. Multitasking. Jangan berhenti di sini, tapi terus kembangkan. Nah, baru kita bisa berhadapan dengan para penjahat-penjahat di dunia saat ini. Orang-orang oknum-oknum jahat yang menjual narkoba, yang judi online. Kalau saudara lihat di pinggiran-pinggiran kota, bahkan anak-anak itu pegang handphone, ada judi online di situ, slot-slot 1.000, 2.000, 3.000, tapi hasilnya adalah merusak peradaban mereka. Miris sekali, menakutkan sekali. Guru-guru, para dosen sulit menegur mereka. Kalau menegur mereka dianggap mencampuri urusan personal. Menyedihkan. Para pendeta juga hati-hati khotbah dengan keras kepada mereka, karena jangan-jangan jemaat akan marah atau tersinggung. Ditegurkan, banyak juga jemaat yang tersinggung. Terlambat datang ibadah, ditegur oleh pendeta pun tersinggung sampai pendetanya give up. Ya sudahlah, nggak usah ditegur. Beri persembahan juga diul-ul duitnya. Sampai ketika sudah selesai persembahan ibadah, baru pengurus dan majelis membuka lembaran-lembaran keuangan yang begitu banyak, yang kotor, tidak rapih. Jadi bagaimana ini dunia seperti ini? Kerja susah, kemudian beribadah pun banyak yang tidak murni hatinya, bahkan banyak yang memanfaatkan mimbar untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri, sampai menonjolkan diri. Natal menghadirkan damai, mulai dari hati, saudara. Mulai dari hati, saudara. Bukan mulai dari lingkungan sekitar. Konstruksi iman kita dari hati. Hati yang berpusat pada Kristus yang sudah inkarnasi. Semangat dan kerendahan hati Yesus menjadi teladan kita. Coba kita perhatikan, Yesus tidak peduli dengan perkataan orang yang menilainya hanya pada status sosial ekonominya saja. Anak tukang kayu. Mana ada yang baik dari Nazaret? Itu kan stigma-stigma. Tapi Yesus terus jalankan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai Mesias dari Allah. Kalau saya atau saudara mungkin dibilang atau dibuat stigma, anak tukang kayu, bukan pengusaha kayu ya. Anak tukang kayu yang hanya buat mungkin meja, kursi, palang pintu, atau yang lainnya, dari kayu-kayu yang mungkin juga yang tersisa. Itu hidup dari pesanan. Yesus tidak membela diri atau merasa minder karena disebut anak tukang kayu. Bahkan para ahli Taurat, masa ada yang baik dari Nazaret? Ya, Nazaret itu daerah utara Israel, dekat daerah Galilea. Itu wilayah tempat 10 suku yang pernah melawan kerajaan Yehuda, pecah dua, lalu kemudian mereka memang kawin campur dan beragam kehidupan yang bisa jadi jauh dari Tuhan. Mereka ada di dalam kondisi lingkungan seperti itu. Yusuf, Maria, dan Yesus dibesarkan di sana. Kira-kira 20 tahunan lebih Yesus dibesarkan di sana. Dan kalimatnya adalah, mana ada yang baik dari Nazaret? Kalau itu dikaitkan dengan kita, mana ada yang baik dari keluarga kamu, dari keluarga Anda? Wah, sungguh menyakitkan, bukan? Nah, tinggal saudara dan saya memikirkan, apakah Yesus membalas hal-hal yang seperti itu? Ikuti teladan Yesus, mari kita sangkal diri, pikul salib. Itulah Natal. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya terus berjuang. Saya memaparkan kesulitan di masa depan. Pertama, kondisi sosial ekonomi kita makin sulit. Kedua, perang terhadap orang-orang jahat yang ada di sekitar kita, narkoba dan judi online. Ketiga, sistem pendidikan yang belum mumpuni untuk kita mengembangkan segala kondisi anak-anak didik untuk masa depan. Keempat, ada banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Kelima, sulitnya menjadi karyawan atau ASN karena persaingan begitu ketat. Keenam, kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri itu sulit. Semoga tidak ada chaos dan semoga tidak ada kekacauan di tahun 2025, karena daya beli masyarakat menurun, kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri terbatas, dan yang paling miris adalah semua bidang terkena pajak. Kiranya refleksi saya di Natal yang kedua ini membuat saudara dan saya makin menyadari apa yang seharusnya kita perlu buat dan lakukan. Jangan tergiur atau terbius atau terkontaminasi hanya dengan kesenangan sesaat. Karena banyak sekali kesenangan sesaat yang besok-besok susah sekali kita hidupi.